Pak Jokowi itu bertemu Pak Prabowo sebagai kapasitas Pak Jokowi bertemu dengan menterinya, Menteri Pertahanan, bukan sebagai kapasitas Pak Prabowo sebagai calon presiden. Oke. Itu yang terjadi. Jadi pertemuan itu mengupdate perkembangan tugas-tugas yang diberikan kepada Pak Prabowo dan Pak Prabowo melaporkan. Dan kalau memang pertemuan itu urusan capres-capresan, tentu tidak terbuka dan tidak diekspos di publik. Ini pertemuan jelas-jelas pertemuan presiden dengan Menteri Pertahanannya. Oke, tapi kan nggak cuma ketemu Pak Prabowo, ketemu juga Zulhas, ketemu juga Pak Erlangga yang jelas-jelas itu adalah ketum parpol pendukung Pak Prabowo. Gimana menjawab itu? Ya, termasuk seperti itu. Pak Erlangga itu kapasitasnya Menko Perekonomian. Bang Zulhas itu mitra saya di Komisi Menteri Perdagangan. Jadi kapasitasnya adalah menteri-menteri yang ada di kabinet Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi ingin bertemu dengan partai koalisi Indonesia Maju, ya sesuai dengan tuduhan judul itu ya, yang menurut saya judul itu tendensius dan tidak benar, itu seharusnya Ketua Umum Demokrat juga bertemu dengan Pak Jokowi, Ketua Umum Gelora juga harus ketemu Pak Jokowi, termasuk Ketua Umum PSI dan Ketua Umum Prima. Faktanya yang bertemu Pak Jokowi adalah menteri-menteri yang ada di kabinet Pak Jokowi, begitu Livi. Jadi jangan kita berpikir sekali lagi pertemuan ini seakan-akan Pak Jokowi turun gelanggang. Livi harus menghargai juga seperti saya contohnya. Saya ini ketua tim kampanye daerah Pak Prabowo dan Mas Gibran di Sumatera Barat. Dalam 1 minggu Livi, saya pulang ke rumah yang jadi tetangga Livi itu paling hanya 1 sampai 2 hari dalam seminggu saya bertemu anak dan istri saya. Bahkan mungkin minggu depan sampai bulan ke depan saya nggak pulang-pulang ke rumah. Supaya apa? Kami bekerja keras menemui ribuan warga setiap hari agar pemilu ini bisa berjalan 1 putaran. Bukan karena Pak Jokowi turun gelanggang. Itu loh, itu hoax itu. Judulnya Livi itu. Ya, jadi memang saya melihat di rezim ini memang penuh dengan ketidakjujuran. Sejak awal ada 3 statement yang saya kutip, yang itu langsung tokohnya. Almarhum Riza Ramli mengatakan bahwa majunya Gibran sudah didesain 3,5 tahun yang lalu, 3,5 tahun yang lalu. Ada Jenderal Purnawan Fahru Rozi yang mengatakan dia berdialog dengan LBP bahwa ada upaya mendesain supaya yang maju 2 putaran saja, hanya 2 calon saja. Dan terakhir adalah statementnya Prof. Mahfud MD yang mengatakan ada upaya-upaya untuk menggagalkan majunya Andi sebagai calon presiden. 3 orang ini orang berkompeten. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa apa yang disampaikan Bu Andre tadi, rakyat Indonesia nggak bodoh kok. Sebaiknya memang Pak Jokowi declare aja. Kalau memang dia ngapain harus membuat capek pada jubir menjelaskan. Karena masyarakat Indonesia bisa melihat kok. Kemarin lomba tebak-tebak Pancasila, yang 1 nggak disebut. Yang 2 jarinya masuk gitu loh. Jadi kan memang ini menurut saya sesuatu yang dipertontonkan. Bahkan Prof. Ikrar Nusa Bakti itu jelas kok di sini ngomong di sebuah media ya, bahwa sutradaranya Pak Jokowi itu Prof. Ikrar, seorang peneliti. Tapi kalau dijawab gini, itu kan pertemuannya di luar dari agenda di beliau sebagai presiden begitu. Bagaimana menjawab itu? Iya, itu kan sesuatu yang bisa dibaca oleh masyarakat lah. Sesuatu yang dipertontonkan tidak layak lah. Kalau mau ketemu aja, ngapain harus dipublikasi media gitu loh. Ini kan menunjukkan memang kalau kami lihat surveinya memang nggak akan lebih dari 40% kok. Gimana Bang Andre jawab itu? Ya, saya sepakat bahwa masyarakat Indonesia tidak bodoh. Karena masyarakat Indonesia rasional, objektif dan tidak bodoh, kita lihat, alhamdulillah apapun lembaga surveinya yang kredibel ya, terutama yang tergabung dalam Persepi, itu menyatakan Pak Prabowo range surveinya dari 43 sampai ke 47%. Jauh meninggalkan pasangan nomor 1 dan nomor 3. Itu menunjukkan memang rakyat sangat rasional, sangat objektif dan tidak bodoh. Saya sepakat itu. Makanya survei kami alhamdulillah. Makanya kita bekerja lebih keras lagi. Bicara soal tadi, Jokowi turun gelanggang demi Gibran, Anda sepaham atau justru tidak sepaham dengan pernyataan itu? Ya kalau mau turun gelanggang, sekalian aja turun tahta. Kan gitu. Presiden dia harus berdiri di atas seluruh
kepentingan rakyat Indonesia. Itu sumpah jabatan presiden. Nah kalau dia turun, ya boleh. Turun itu dalam arti, ya dia cuti. Gitu loh. Ya cuti saja. Jadi ketua tim ses gitu ya? Ya ketua umum tim ses. Jadi ketua umum tim ses kan gitu. Iya, bisa. Dari apa itu? Jadi silahkan cuti. Nah jadi dalam konteks ketika Presiden 2019 lalu mencalonkan dia incumbent, itu berbeda posisi sebagai incumbent yang sedang menjabat dengan yang sudah berakhir masa jabatannya. Oke. Yang akan sudah berakhir nggak boleh mencalonkan gitu ya. Kandidatnya sudah berbeda. Gitu loh, programnya pasti berbeda. Orangnya juga berbeda. Nah, kapasitas presiden, dia harus mengayomi seluruh kepentingan rakyat tadi. Nah, presiden pernah mendeklir bahwa dirinya akan cawe-cawe. Nah, ini Jelas itu. kita nggak tahu nih cawe-cawe dalam konteks apa. Tapi, ya, kita nggak boleh membiarkan, apalagi mempertontonkan satu tindakan-tindakan yang menerabas etika penyelenggaraan negara. Seperti apa misalnya? Ya Pak? Seperti apa misalnya? Tindakan yang menerabas etika penyelenggaraan negara seperti apa misalnya? Ya kalau dia ikut dalam cawe-cawe itu, ini kan pertarungan kontestan Pilpres ini, kontestannya sudah jelas. Ada di KPU. Oke. Ya. Presiden atau pemerintah sebagai kepala pemerintahan itu memfasilitasi seluruh proses pelaksanaan pemilu ini. Anggaran, ya, fasilitas lainnya. Dan penyelenggara pemilu itu adalah independen. Komisi yang ditunjuk oleh negara, ya, disepakati oleh DPR, dipilih oleh DPR untuk menyelenggarakan pemilu dan pengawasan pemilu juga lembaga independen, bukan dari lembaga pemerintah. Maka presiden harus menghormatin itu. Kemarin Pak, dalam konteks debat capres, biasa maka dalam setiap pemilu ada perdebatan antar kontestan, baik presiden, kepala daerah, itu diatur dan itu legal. Oke. Nah dalam perdebatan itu, ya, kita itu masih sangat moderat perdebatannya, ya, perdebatan yang menurut saya biasa lah. Iya, itu masih menampakkan ciri keindonesiaan. Oke. Kalau di luar negeri, kalau kita lihat tuh buka tuh perdebatan Hillary dengan Trump, Joe Biden dengan Trump. Jadi Anda nggak setuju kalau Pak Jokowi bilang debat kemarin itu dianggap banyak nuansa menyerang pribadi? Nanti dijawabnya sejedah di Duara. Ya nggak tahu kalau kemudian seketika menjadi amnesia, gitu loh. Hal yang sama kan pernah dilakukan Pak Jokowi ketika beliau berdebat dengan masih calon presidennya masih Pak Prabowo, 2 kali debat itu. Dan itu perdebatan yang menurut saya kemarin itu nggak ada menyerang siapa-siapa itu. Dan kalau kita lihat tuh presiden minta supaya merubah format debat. Dan untungnya KPU tidak mau ikut dalam intervensi. Itu bentuk intervensi sesungguhnya. Itu loh intervensi dari presiden tersebut. Itu bentuk intervensi dari presiden? Ya kalau kami bahasa Medan itu namanya kode alam namanya. Jadi bahasa-bahasa yang tubuh yang sesungguhnya supaya penyelenggara itu paham lah. Tapi alhamdulillah saya kira teman-teman di KPU juga tidak mau disetir ya. Walaupun juga saya melihat bahwa ini kan masih ada 1 bulan ya. Oke. Karena memang surveinya nggak naik-naik, pasti akan ada amunisi-amunisi lain yang dikeluarkan. Karena tim kami sudah mengkompilasi berbagai survei. Memang nggak akan mungkin 1 putaran. Paling tinggi 40% lah udah. Kenapa? Tetapi tadi ingat ya, sudah banyak orang yang di putaran pertama menang, putaran kedua bisa kalah. Seperti kata Bung Adi di TV sebelah kemarin, ya Mike Tyson itu dia paling kuat di ronde ketiga. Kalau udah lewat ronde 3, dia bisa kalah. Jadi memang yang besar surveinya hari ini jangan jumawa, ya kan? Yang kecil juga jangan bersedih hati. Karena yang menentukan pemenang pemilu bukan survei. Ya, karena kemarin banyak juga yang teman-teman contoh kemarin dari PSI, saya tanya, kami kampanye hanya weekend, tapi survei kami udah 50%. Saya bilang, kalau Anda percaya survei, berarti lembaga partai Anda nggak lolos. Anda percaya? Nggak bisa jawab dia. Oke, saya ke Bang Andre. Bang Andre, kalau dikatakan pernyataan Pak Jokowi itu bentuk intervensi debat, Anda setuju nggak? Ya, itu kan masukan yang dilakukan Pak Jokowi. Dan kalau kita jujur melihat, ya, itu kan masukan dan usulan
biasa saja.